Selamat malam pemirsa Swagi Stories. Buat para penonton semua yang mengikuti channel ini sampai sekarang, terima kasih. Dan sekarang kita berada di makam Syekh Basyarudin ya, di Pringapus di daerah Kabupaten Semarang. Dan suasananya juga sedikit rintik-rintik dan pastinya menemani kita malam hari ini dengan tenang ya di sini suasananya ya. Dan ada apa aja dan bagaimana ceritanya di dalam, simak terus Swagi Stories. Ya, kita udah berada tepat di depan makam dari Kiai Basyarudin ya. Dan beliau ini dulu adalah wali itu. Jadi salah satu yang menyebarkan Islam di daerah ini itu kurang lebih sekitar 300 tahun yang lalu. Tapi namanya harum sampai sekarang. Ya begitulah ya. Siapapun yang menyebarkan agama Islam dan keinginan luhur pasti namanya harum sampai sekarang. Dan di atas juga ada makam. Nanti kita coba ke sana juga ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di makam Kiai Syekh Basyarudin dan bersama kita sudah ada Pak Subhan ya, tukang parkir dari makam Gunung Munggut. Oke, kita langsung tanya-tanya aja sejarahnya ya, dan biar teman-teman semua bisa lebih tahu kalau di sini ada seorang ya atau wali ya, wali juga ya Pak. Dan kita langsung dengarkan cerita dari Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala arwahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallam. Terus kita mau sedikit mengupas sejarah Syekh Basyarudin bin Abdurrahman. Beliau sebetulnya kelahiran dari daerah Demak, tepatnya daerah Gelagahwangi, Bintoro. Beliau datang ke Pringapus di akhir perang Diponegoro dengan keponakannya ya Mbah Bukari. Ya, kalau orang Jawa bilang Mbah Bukari, kalau orang Arab ya Mbah Bukhari. Beliau salah satu penyebar generasi kedua di Pringapus. Kita ketahui bahwa laskar-laskar dari Pangeran Abdul Hamid, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang penyebar agama semua, seorang kiai-kiai semua, seorang syekh-syekh, seorang habaib-habaib. Jadi bukan hanya perang aja yang untuk mempertahankan negara ini, tapi beliau semua adalah juga berkiprah dalam masalah kenegaraan, bermasyarakatan, mengolah tanah, mengolah macam-macam. Beliau kayak gitu. Jadi Syekh Basyarudin di awal pertengahan 1830-an 7 perang Diponegoro kan 1825 sampai 1830. Beliau kesini pertama kali mau mendirikan masjid Syekh Basyarudin itu sebenarnya di Gunung Munggut, tapi karena suatu hal akhirnya gagal, berpindah ke daerah Pringapus sebelah timur selatan, tepatnya di daerah Rembel.
karena beliau menulis Quran Blawong, menulis bentuk Quran itu, beliau menulis Quran kalau siang, malamnya untuk gerilya. Quran Blawong itu Quran yang tulisan tangan, yang tulisan tebal. Kertasnya itu ada nama, ada kalau dilihat itu ada tulisan UEA, apa dari United England Association. Ya tadi sebelumnya yang sampean nganu tadi, yang saya nganu 2 orang itu daerah situ, daerahnya tidak Wahyurejo, karena disebut Wahyurejo itu karena penuh itu Quran Al-Quran gitu. Jadi beliau di Kauman itu Rengakus Timur, yang sekarang bangunannya alhamdulillah besar sekali, yang dipromotori di situ yang Kiai Ustaz Latif sama Kiai ya sekarang pengelolanya itu yang Kiai Sepuh, Kiai Nur Hasan ya, itu kemudian diteruskan oleh Kiai Junedi sama Kiai Latif. Ya, Basyarudin ngajari masyarakat. Ya dulu udah ada Islam, tapi kan karena masih dalam penerang gitu kan ya, Islamnya nggak ada masjidnya ya, mungkin dulu nggak ada kan. Jadi awal masjid terbangun itu adalah zaman akhir perang Diponegoro. Sama di daerah sini. Iya, itu. Dua pertama di Menggunung-Mungkut mau bangun jadi, kemudian di Wahyurejo jadi Rengakus, karena di perkampungan di sana. Kalau ada orang mengaku keturunan Syekh Basyarudin, yaitu berarti memang dari keponakan. Karena Quran tadi, pembuatan Quran tadi samai yang menyamai Mbah Bukhari ya. Mbah Basyarudin bilang, nah kalau kayak gitu namanya belahin kok, kita nyelakai orang karena belum waktunya jadi dijadikan kan gitu. Itu namanya Blawong. Bisa disebut belahin wong itu kita membuat orang itu tulisan terjemahan. Enggak, tulisan tangan. Oh, tulisan tangan. Jadi berarti tulisan mulai alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi dalil mutakin. Berarti tulis tangan. Ya, tulisan tangan dengan Syekh Basyarudin. Ya. Oh. Sebut yang kedua bela ini wong. Jadi Quran itu bisa memberi manfaat, tapi kalau orang itu bohong itu akan celaka. Dengan ya sumpah itu ya. Yang luar biasa ya, pejabat kalau udah disumpah itu ya, itu nggak main-main. Quran itu pernah bawa ke istana waktu itu zaman Pak Harto, yang membawa waktu itu Kiai Qori internasional itu Abdul Aziz kalian, Ustaz Abdul Aziz bawa ke kayaknya sekitar tahun 80-an 86 atau 8. Berarti kitab Blawongnya itu sampai sekarang masih ada ya Pak? Atau kita nggak akan komen masalah itu. Oh, nanti itu gitu. Oh iya. Ya Quran masih ada, masih bagus gitu aja. Oh iya. Nah itu tadi sejarah dari ya Basyarudin, dan kita ke pertanyaan ke selanjutnya ya. Itu sampai sekarang berarti masih ada ya? Masih
sampai sekarang masih ada Keturunannya. keturunannya dari Kalau keturunannya bahas bukan bukan Syekh Bashir enggak ada. yang siapa tadi Pak? Mbah keponakannya Mbah Pak. Bukhari masih ada. Masih ada sampai sekarang ya? Banyak, masih banyak. Itu juga tinggalnya kebanyakan di Pringapus Di atau Pringapus gitu? ada, kemudian di luar ada. Kalau yang ziarah sendiri bisa dilihat sayup-sayup terdengar ini ziarah ini Hampir tiap malam di sini pasti ada ziarahnya. Apalagi kalau malam Jumat sampai sekitar 500-an orang, Oh. gitu, 200-500 keluarga. berarti penuh ya? Penuh ya Pak? Iya, Kalau pas dianggap malam penuh ya, ya. Jumat, Ya malam gantian, Jumat tiap malam. Kalau yang di atas siapa? Pangeran Purwokusumo. Pangeran Pangeran Purwokusumo bin Pangeran Benawa bin Sultan Hadiwijoyo Jogotingkir. Oh, boleh diceritain sedikit Pak soal Pangeran? Pangeran Purwokusumo itu putra dari Pangeran Benawa, dari asalnya daerah Pajang. Pajang itu depan UMS. UMS itu nanti depannya ada Transmart itu masuk. Sedikit ada gang mau ke daerah Wonogiri itu kanan jalan. Belakang Transmart itu daerah namanya daerah Pajang. Beliau kesini adalah pelarian karena kudeta peperangan antara Pajang, akhir Pajang itu beliau melarikan diri biar nggak ada pertumpahan darah sama keluarga gitu. Akhirnya pindah sampai ke Pringapus. Sebelum Pringapus beliau ke Bergas di Mucil. Di Pringapus waktu itu ada namanya pemuka agama ya, namanya Ki Ajar Kalang. Ki Ajar itu Bu sekarang Ya. Kalang, atau namanya Loireng, Kiai Loireng. Beliau waktu itu ya banyak ceritanya lama. Terlalu lama. Nah, selesainya mungkin nah, 2025 akhirnya mungkin. beliau gimana caranya masuk ke Pringapus itu, akhirnya ada perang gitu. Ya, Pringapus itu perang abus-abusan, dari kata perang abus-abusan. Kalau orang Jawa itu bilang perang abus-abusan kangelan ya muni. Karena selain itu identik dengan adanya banyaknya tumbuhan pohon-pohon pring. Nah, setiap di pinggir kampung itu pasti ada Berarti bambu apus. itu sejarah namanya Pringapus dari Iya. situ ya Pak. Tadi Jadi antara Syekh Basaruddin sama Pangeran Purwokusumo itu jarak 200-an tahun. ya Basaruddin. Purwokusumo 200-an tahun. Tapi masih terang umurnya sampai saat ini masih terang, masih Iya. banyak yang mengunjungi. Iya, berarti ya. kan Ya, benar-benar orang alhamdulillah yang memuliakan Islam. saya Subhan Hendayaningrat, kemudian kaur pemerintahan Bang Pai, kemudian Bekal Tosari, Pak Yanto, dan yang agak yang lebih penting Bang Muslimin. Beliau kan lahan untuk diwakafkan. Oh ya Pak, mau tanya yang makam yang pondok. Ya, yang ada cungkupnya itu, Iya. namanya Ki Manggut atau Tumenggung Kertoyudo. Beliau asli daerah Bojo, kayaknya belakang terminal Bojo itu ada namanya Kampung Kemuning atau apa itu, daerah situ beliau itu. Jadi beliau memang di sana juga penyebar agama Islam, tapi dia membantu Pangeran Purwokusumo untuk dakwah di sini gitu aja. Oh, jadi dimakamkan di dekat Ya, Pangeran jadi Purwokusumo ya. itu di Ijing baru 5 tahun yang lalu di Ijing.
5 tahun yang lalu, kemudian di Cungkup itu baru sekitar 6 bulan dari keluarga Bojo itu dari, kalau nggak salah desanya daerah Kemuning atau apa belakang terminal itu masuk, nanti arah ke sampai Sumowono. Jadi di sini memang banyak makam ya. Banyak makam yang sini yang terkenal sebagai prajurit Pangeran Diponegoro. Berarti cukup luas juga ini untuk wilayah di makam. nanti ada di tengah itu yang Mbah Larang atau Mbah Bolong, karena makamnya Bolong orang-orang menyebut Mbah Bolong, ternyata Mbah Larang itu sudah ratusan tahun yang lalu. Oke, itu Jadi mungkin kalau orang-orang kalau dicari ini ada lumpang, ada apa-apa yang lama-lama kan kita. Tapi kita nggak pernah kayak gitu, kita ya cuma duduk-duduk aja gini untuk mempersilahkan tamu-tamu yang datang. Pak Fadol monggo rawuh mriki, matur suwun rawuhe mugi hasil, cuma kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi sejarah singkat dari makam Syekh Basyarudin dan makam Pangeran Purwokusumo dan yang lain-lain. Dan kalau misalnya diceritain juga masih banyak, cuma karena memang waktu yang keterbatasan kita ya. Iya. Iya. Dan ini juga sedang berlangsung juga ziarah makam Syekh Basyarudin, dan kita akan coba nanti jalan-jalan ke sana. Tetap ikutin terus Suwagi Stories. Terima kasih Pak. Iya. Oke teman-teman, kita naik ke makam Pangeran Oke teman-teman, kita naik ke makamnya Pangeran Purwokusumo ya. Dan tadi juga kita melewati makam Mbah Bolong namanya, karena patoknya bolong. Dan para peziarah juga lagi mau lanjut ziarah ya di atas. Dan ini udah selesai hujannya. Jadi saat kita berdialog tadi, hujannya udah berhenti teman-teman. Terima kasih udah ngikutin Suwagi Stories di episode Syekh Basyarudin di Gunung Munggut, Pringapus, Kabupaten Semarang. Dan jangan lupa buat lihat
video-video kita lainnya ya, yang di Alas Roban, yang di Blitar, masih banyak video kita, jangan lupa ditonton, ada kisah menarik di sana pastinya. Terima kasih buat semua teman-teman Swagi Stories yang udah nemenin kita di malam ini, di pagi ini pastinya. Kita ketemu lagi di next video.